Halo, terima kasih sudah mengunjungi video ini. Setelah melewati Kabupaten Banjar, saya akan masuki Kabupaten Tapin. Dan ini cuaca sedang tidak bersahabat, hujan. Baiklah, tanpa kenal lelah, berikut adalah profil dari Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota kabupaten ini terletak di Rantau, bagian dari Kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 189.277 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 87 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Tapin meliputi landscape daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai 4 cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Batas wilayah Kabupaten Tapin antara lain: Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Timur Kabupaten Banjar, Selatan Kabupaten Banjar, Barat Kabupaten Barito Kuala. Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km persegi yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada pada umumnya, tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali Kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candilaras Utara dengan luas wilayah 730,48 km persegi atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km persegi atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin. Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut, diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0,7 meter dari permukaan laut, yang sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut hanya bersekitar 1,21% dari luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0,2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin. Sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1 sampai 8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Sejarah wilayah Kesultanan Banjar dan Hindia Belanda. Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskannya pada tahun 1860 masuk ke dalam Government Van Borneo, yaitu termasuk dalam Karisiden Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Wilayah ini dibagi di dalam Afdeling. Salah satunya adalah Afdeling Martapura di bawah Region Pangeran Jaya Pemenang yang terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua 4, dan Distrik Margasari. Selanjutnya, terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Di bawah Afdeling terdapat Ondervardeling dan Distrik Benua 4 dan Distrik Margasari merupakan berada di bawah Ondervardeling Benua 4 N Margasari dan digabungkan ke dalam Afdeling Kandangan yang baru dibentuk. Afdeling Kandangan terdiri 3 Onderafdeling dengan 6 distrik. Salah satunya adalah Onderafdeling Benua 4 N Margasari dengan distriknya yaitu Benua 4 dan Margasari. Pembentukan kabupaten era tahun 1950 sampai 160, wilayah Tapin terbentuk Kawedanan, yaitu Kawedanan Tapin dengan ibu kota Rantau, yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS. Beribu kota di Kandangan. Kawedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara dan beribu kota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribu kota Tambarangan, dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribu kota Margasari.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah swantara tingkat 1 dan daerah kabupaten atau kota praja menjadi daerah swantantra tingkat 2, dan diganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah Swantantra 1 menjadi daerah provinsi dan daerah Swantantra 2 berubah menjadi daerah kabupaten atau kota madya. Di Kalimantan Selatan, perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat kewedanan. Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu tahun 1958, Haji Anang Acil Sofyan mengumpulkan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda, dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi, yaitu agar pemerintah kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten. Haji Anang Acil Sofyan mula-mula mengumpulkan ide itu kepada tokoh, yakni Haji Hashim Taib dan Bakau M, dan di kalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Ondat yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin. Namun kemudian Ondat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian Haji Anang Acil Sofyan, Haji Hashim Taib, Bakau M, dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh guru Saleh Haji Muhammad Hideram HM, juri Pambakal tahun, Pambakal Haji Abbas Abdul Jabar, sedangkan di Margasari, Kecamatan Tapin Hilir juga didukung Haji Marai, Haji Kapsul Anwar, Haji Bajuri, Sahir, dan lainnya. Setelah beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga Tapin di Balai Rakyat Rantau, sekarang Bank BPD Rantau. Dan untuk melaksanakan berbagai keputusan musyawarah, maka dibentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin yang diketuai Haji Isbat dan Sekretaris Basumi Taufik yang dibantu anggota pengurus. Dan tahun 1961 bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau atau sekarang lokasi Pasar Rantau dekat jembatan Sungai Tapin diselenggarakan musyawarah besar dengan menghasilkan keputusan, yakni pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten atau Bapenkap Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat 2 Tapin. Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden atau Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan otonomi daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD GRHSS di Kandangan, dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH tingkat 1 Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Panglima Kodam 10 Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH tingkat 1 tingkat 2 HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD GR Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, anggota DPR GR asal Kalimantan Selatan di Jakarta, pers, media cetak atau radio untuk dipublikasikan. Tahun 1963, Komisi B DPR GR Pusat melakukan kunjungan ke Wedanan Tapin untuk melihat kondisi real Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau. Dari pertemuan itu, DPR GR Pusat menyarankan agar Bapenkap Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Taufik. Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan atau halaman rumah pejabat bupati oleh Menteri Dalam Negeri RI Sumarno Sustro Atmojo atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 2765 dengan ibu kota di Rantau. Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan, dan 126 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 178.841 jiwa dengan luas wilayah 2.700,82 km persegi dan sebaran penduduk 66 jiwa per kilometer persegi.
Demografi, suku bangsa. Suku asli adalah suku Banjar dan suku Dayak Harakit atau Dayak Tapin. Bagian dari suku Dayak Meratus. Suku bangsa di Kabupaten Tapin antara lain 1 suku Banjar, 2 suku Jawa, 3 suku Bugis, 4 suku Madura, 5 suku Bukit, 6 suku Mandar, 7 suku Bakumpai, 8 suku Sunda, 9 suku-suku lainnya. Visi dan misi. Visinya adalah jangka menengah daerah yang diusung oleh kepala daerah terpilih dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tapin adalah bersama mewujudkan Tapin maju, sejahtera dan agamis.